Oke, teman-teman di sini di episode pertama Tim Perang Perjalanan Angker. Pada malam hari ini kita berkesempatan untuk mengeksplorasi salah satu gedung yang sudah terbengkalai sejak lama di kawasan Jakarta Pusat. Sebelumnya Bapak tahu Bapak ya sejarah gedung ini dibangun sejak kapan, Pak? Yang pasti ini bangunan paling tua ya di sini. Oke, kalau untuk tahunnya mungkin Iya. kurang tahu ya Pak ya. Tapi yang jelas ini gedung udah lama ya Pak ya. Lama. Oke. Dan gini Pak, selama gedung ini masih aktif Pak, ini gedung ini digunakan untuk apa Pak? Digunakan orang-orang dinas sih, kantor dinas dulunya. Oh, jadi gedung ini sebelum terbengkalai dipakai untuk kantor dinas ya? Kantor dinas. Oke, nah informasi juga tuh teman-teman. Mungkin kan nih semenjak terbengkalai nih Pak, gedung ini dari cerita warga sekitar banyak cerita Ya, banyak yang cerita. merasakan atau mengalami gangguan-gangguan dari Iya betul. gitu ya Pak ya, banyak. warga yang diganggu, Oke. Kalau dari penampakan. oh dari penampakan juga. Kalau dari Bapak gitu pernah mengalami Pak? Saya bukan pernah ngalamin lagi ya, saya sering berhubung saya kerja di sini ya kan. Oke. Sering penampakan Penampakan apa tuh Pak? pocong sama kuntilanak yang pasti. Pocong sama kuntilanak Pak ya? Pocong sama Itu kuntilanak. jelas tuh Pak Jelas. bentuknya. Oh. Warga sekitar juga Warga sama Pak? sekitar sama. Pernah melihat penampakan itu juga? Iya sama. Wow. Sering digangguin juga warga. Oke teman-teman tuh, informasi dari Pak Eng nih. Berarti kerja juga ya Pak ya di sini ya? Betul. Berarti informasi dari Pak Eng nih membuat adrenalin semakin tinggi juga ya teman-teman ya. Oke, jadi kita berkesempatan nih Pak Eng, izin ya Pak Eng ya, di sini Siap, saya ingin mengeksplor seluruh gedung yang ada di sini dan untuk membuktikan juga apa yang diceritakan Pak Eng tadi dan warga sekitar, apakah benar emang sosok-sosok tersebut ada gitu di sekeliling kita. Nanti kita bakal buktiin teman-teman. Terus ikutin perjalanan kita hari ini. Jangan lupa teman-teman untuk terus support channel kita supaya kita lebih semangat lagi dalam membuat video, membuat konten. Dan untuk teman-teman di sini apabila emang ada tempat yang ingin kita explore, bisa tulis di kolom komentar juga teman-teman. Oke, mungkin itu aja Pak yang ingin saya tanyakan seputar gedung ini. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Eng. Ya sama-sama. Oke teman-teman, terus ikutin perjalanan Tim Perang Perjalanan Angker pada malam hari ini. Terima kasih. Takut itu pilihan, berani bukan berarti sok jagoan. Karena hidup butuh tantangan. Perang, perjalanan angker. Kalian sedang menyaksikan channel YouTube Perang Perjalanan Angker. Di sini kita membuat konten berdasarkan dengan apa ya? Karena kita melihat banyak banget konten-konten horor yang viral itu justru malah di luar logika banget. Udah yang halus itu di luar logika nggak bisa kelihatan. Ditambah lagi juga ada setan yang bisa digebukin. Nah di sini kita pengen membuktikan sendiri apakah benar makhluk halus itu bisa diacak-acak atau bisa dipegang lah, digebukin lah segala macam. Nah di sini kita mendapat keluhan ataupun cerita dari orang-orang sekitar di salah satu gedung tua di daerah Tanah Abang, Jakarta Pusat. Di situ katanya siang-siang sering ada penampakan, sering ada gangguan, mejanya digeser, diangkat dan segala macam. Nah di situ kita pengen coba uji nyali di sana ataupun eksplorasi di sana. Apakah benar seperti itu? Nah, ini adalah teman-teman saya dari tim 1
karena gedungnya besar, ada banyak gedung dan kita split jadi 4 tim. Tim 1, tim 2, tim 3, tim 4. Nah, dan ini kita akan mulai dari tim 1. Beberapa hari yang lalu kita sudah melakukan perjalanan dan sekarang kita pengen review apa yang kita dapat. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Yonggi Mikama. Ajay. Nopri. Indra. Ya, ini adalah tim 1 dan kita di sini ingin menceritakan. Sebelum kita lihat videonya, pas abang-abang ini masuk ke gedung itu apa yang abang temuin selama proses perjalanannya? Jadi pertama kita masuk, terus pas kita lihat-lihat, berantakan banget. Berantakan banget. Seperti jarang orang masuk. Oke. Akhirnya kita coba telusuri lagi. Masuk gedung? Masuk gedung ya. Masuk gedung, kita telusuri dari ruang ke ruang. Dan ternyata memang benar sangat berantakan semuanya. Nah, abang-abang ini Auranya besar. berat gitu ya? Berat, yang kita rasakan berat. Nah, pas abang ini dapat bagian di bagian mana gitu? Maksudnya di ruangan mana atau di lantai berapa? Gedung satu. Gedung satu. Gedung 1. Lantai 2 kita dapat didak lantai. Di atas banget berarti. Di atas banget. Paling atas. Terus proses kesananya kayak gimana? Pas sananya emang masuknya agak repot ya. Emangnya nggak kekunci atau gimana gitu bang? Oh, enggak. Sebagian besar pada rusak. Kekunci pintunya atau segala macam gitu? Kuncinya pada rusak, bukan kekunci. Dan emang perjalanannya agak repot karena berantakan ya. Berantakan dan kita naik ke lantai 2 di satu ruangan ada tangga buat akses ke dak. Akses ke dak, oke. Dan itu tangganya emang 90 derajat ya. 90 derajat. Emang agak curam naiknya ya. 90 derajat begini dong? Iya, betul. Curam banget itu, bukan agak curam. Oke. Bayangannya kita naik megang handphone sama buat pembakaran dupa. Fungsinya? Kita di atas Bakar dupa? bener Ya, pengen buat membuktikan ngundang ngundang. yang makhluk yang ada di situ. Ini dia yang punya nyali nih. Jadi kita rasain bener gak sih itu makhluk bisa dipegang? Oke, kita langsung aja ke video yang diambil oleh Bang Ajay. Astagfirullahaladzim. Asli, oi. Kemana dia? Halo. 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 Itu apaan? Astagfirullahaladzim. Nah, ini pas Bang Keling ya? Ya. Ini kamera yang pegang siapa? Saya. Kayak di sini jadi hawanya itu udah kencang banget gitu. Sampai ya saya sendiri merinding. Abang yang pegang kamera merinding. Merinding banget. Dan di situ barusan itu saya dengar sesuatu gitu. Apa itu sesuatunya? Kayak suara seng tapi kayak dipukul gitu. Yang barusan itu? Yang barusan itu. Kayak diacak-acak sih sengnya itu, bukan dipukul. Iya. Angin mungkin nggak tuh ya? Ya mungkin bisa, tapi di sini nggak ada sama sekali nggak ada angin gitu. Pengap gitu. Pengap banget. Ini buat yang nonton supaya tahu, ini kita ngerekamnya pakai kamera Pakai handphone. kamera Ya? handphone. Cuman berbekal handphone sama Center satu. Center ya kan? Iya. Berarti 2 orang stay di dak, 1 orang muter. Muter. Yang muter siapa nih? Saya yang Bang Bang Nopri. Nopri. Oke, Bang Nopri. Kita lihat video selanjutnya.
Astagfirullahaladzim. Asli, oi. Nah di sini saya penasaran banget nih, sambil ya takut gitu ya. Tapi saya penasaran nih, Baca doa nggak nih kira-kira nih? Nggak ada. Ya ada dikit lah. Ada dikit. Halo. Akhirnya saya agak majuan. Saking penasarannya gitu. Halo. Astaga. Itu ya, Bang? Nah iya ini di sini nih. Tapi itu kayak tembok beton ya? Bukan bang, itu malah yang Tembok saya beton rasain itu bang. Oke. Tahan dulu. Soal bener apa enggaknya akan ada sesi selanjutnya, kita akan langsung tanyakan sama si Kray. Oke, next kita lihat ke videonya Bang Indra ya. Di sini kita lihat Bang Indra Iya, bakar ya, ya bakar madat dulu. madat. Bakar madat sama bakar dupa, Oke. Biar manggil ya. manggil. Ini Bang Indra sendiri apa sama Bang Ajay? Nama bang aja, manggil di depan. Bang Ajay berarti yang pegang kamera apa? Iya. Kamera. Sambil saya baca-baca tawasulan, Untuk undang. ngundang. Iya. Biar makhluk halusnya nampakin Ya, diri gitu atau diri pada datang lah. pada datang. Iya.
Ini apa yang abang rasakan bang? Saat tawasulan. Itu kayaknya abang ada ngelirik kiri kanan. Udah mulai hawanya udah mulai ada tuh. Udah merinding. Hawa apa yang abang rasakan? Merinding itu. Merinding. Yang Merinding. bikin merinding. Iya merinding. Udah mulai ada hawa gimana gitu. Udah nggak enak di badan. Oh, enak. Udah mulai agak sesek lah di badan. Nah, ini udah mulai saya masuk tawasulan ini Pak. Ah. Aja kursi, kulhu semua. Ah. Nah ini udah ada mulai perasa nih. Hmm. Saya bakar lagi, buhur, tambahin lagi biar pada datang. Mulai nih bang, kepala saya ditekan. Ditekan. Iya, berasa ditekan banget. Kelihatan nggak atau? Nggak kelihatan, cuma berasa aja ketekan kepala saya di sini. Saya udah minta tolong, minta ampun, tetap sama didijak terus. Ini abang Nah, ada, gitu. abang ada bilang lihat nenek-nenek. Iya. Itu wujudnya kayak gimana? Nanti belum nih, nanti setelah ini nanti bang. Anggaplah Iya. udah ada kelihatan nenek-nenek. Iya. Ini kita percepat, nanti videonya gua Oh. edit. Abang lihat nenek-nenek, lihat mata 3 sama itu. Nah ini udah, saya ngeliat nenek nih bang. Nah, nenek nih. Ngapain dia? Atau di mana? Jalan deh, Jalan. nyamperin ke saya dia tuh. Oh tuh. Nah ini saya kepala saya dijek lagi sama dia. Tuh saya udah minta ampun, masih dijek lagi dia sama dia. Sama makhluk itu nih. Ah. Nah itu yang pas abang lihat mata ada 3 ya? Iya 3, kadang hilang lagi, kadang nongol, kadang hilang lagi. 3 biji kayak gimana bang? Orang kan matanya 2 nih. Iya, 3 nih 3. 3 biji melayang gitu bang. Kepalanya kelihatan. Nggak ada palanya. Terus apa lagi abang lihat bang? Ada nenek-nenek Setelah nenek-nenek, mata terus sama kuntilanak tuh. di sebelah kanan semua. Sebelah kanan semuanya posisinya. Coba kita lihat video. Saya udah mulai berasa nih bang. Hah? Kepala saya dihantam sama dia terusan gitu. Kiri kanan kiri kanan. Kanan kiri. Hantam kayak gimana bang? Kayak dipegang gitu kepala saya tuh. Ah tuh Nah ini kaki saya ditarik nih, tapi nggak berwujud dia tuh. nggak berwujud. Iya, nah terus nampar tuh nenek-nenek tuh, narik saya tangan saya begitu. Nenek-nenek itu ngajak saya pergi. Ah. Terus yang pegang kamera tadi siapa? Bang Ajay? Itu Bang Ajay yang datengin? Iya. Apa yang abang saksikan gitu? Oh ya, yang saya saksikan ya dia kayaknya lagi kesusahan gitu. Soalnya kan dia kayaknya lagi ditarik gitu kan. Nah, tapi saya bingung harus apa gitu. Soalnya saya ikutan panik juga dong. Oke, itu kan fotonya kan, videonya kan dipotong tuh. Iya. Udah gitu. Nah itu balikinnya lagi itu gimana? Saya manggil teman-teman saya. Manggil teman-teman. Iya. Bukannya cabut. Bukan. Ya, barusan kita nonton dari video dari Bang Indra ya. Untuk selanjutnya kita pengen nonton satu lagi nih dari Bang Nofri. Ini videonya. Yang masih penunduk di sini nih. Hah? Kan yang kata apa sama cemong mau kabur? Wih. Mantap, men. No. Merinding guys, guys. Merinding guys. Waduh. Tuh guys.
Tuh. Ada penampakan ya, kamera ngeblur nih kayaknya. Aduh, merinding guys. Nih Neng Depi tuh, rambutnya doang guys. Oke guys, kita mundur guys. Ya, Neng Depinya udah nggak ada guys. Tadi di sini nih. Oke guys. Ini bagian mana Bang Nofri? Di lorong paling belakang. Di bawah berarti lantai 1? Bawah, dekat tempat penyimpanan kantong mayat. Oke. Ini abang sendirian? Sendiri. Wih. Nah, di sini gue udah mulai ngerasain nih. Di ujung tuh ada kayak ada yang bergerak-gerak hitam. Di ujung Ujung lorong ini ada yang Lorong. bergerak-gerak hitam. Wih. ini kayak terang abang? Ini cahaya dari ini doang. Senter kecil. Senter kecil. Tapi kelihatannya terang ya? Iya. Sama abang pakai handphone Pakai kan? handphone sama senter kecil. Udah. Nah, di sini di ujung ada yang bergerak-gerak hitam nih. Oke. Saya fokus ke depan. Nah, ternyata ada penampakan di sebelah kanan. Itu rambut ya bang ya? Rambut. Rambut. Tapi kalau di penglihatan saya sih jelas mukanya rusak deh. Coba kita zoom ya. Wih iya bang. Oh iya, sebelah kanan ya. Iya, nah saya ngeliat Itu kaki tangannya tangannya panjang. lebih panjang daripada manusia normal ya? Di bawah lutut ya? Nih. Kalau dilihat dari asli mata kita rusak mukanya kelihatan jelas. Rusak kayak gimana bang? Nah, hitam kayak Rambutnya doang guys. kulit terlupas itu. Terkelupas. Nah, Sumpah. situ gue udah mulai ngerasain nih. Kita mundur guys. Kayak ada yang narik-narik kaki Buat maju lagi? buat maju tapi Buat nahan nggak bisa jalan gitu? nggak bisa jalan. Tapi ini abang memutuskan untuk mundur? Mundur karena udah merasakan di badan juga nggak enak ya kan. Tapi serius bang, ini gue baru pertama kali lihat penampakan yang bener kayak gitu tuh. Coba kita lihat ya. Nggak ada guys. Tuh udah nggak ada. kan. Tadi di sini nih. Oke guys. Sebenarnya yang hitam sih masih ada yang hitam ini. Yang di ujung kata abang tuh. Iya, di ujung masih ada. Nah cuman logikanya ini di ujung sana itu ada jalan lagi apa Nggak nggak ada, nggak ada Kalau jalan. misalnya yang jadi kunti tadi itu bohongan misalnya, dia bisa kabur ke sana nggak? Nggak, Ada itu akses nggak? nggak ada. Ini jadi lorong buat timpen barang-barang bekas. Jadi ke ujung tuh udah nggak ada jalan mentok. Di sini. Tuh, di sini juga kita harus nunduk. Oh, maksudnya ada. Iya, kita kalau keluar harus nunduk ya, jadi nggak mungkin ada jalan. Oke. Ini abang kemana nih bang?
Nah di sini kayak ada dengar ada kayak suara orang ya, makanya saya coba Suara orang. di sini juga hawanya udah lumayan sih sebenarnya ya. Oke. Itu suara-suara dari tim lain kali ya? Enggak, karena ini aja berantakan aja jadi ke jalan. Bunyi gitu ya? Heeh. Itu ada suara-suara orang juga kan? Tuh. Nah, itu suara Itu suara ledeng. Suara ledeng. tempatnya memang Berantakan gini. parah ya. Nah, aku pas di sini nih mendengar suara air keran sebenarnya. Air keran apa? Air keran ngalir. Saya sempat penasaran nggak ada perawannya. Ah, Tapi waktu gue deketin ini kagak ada suaranya itu, nggak ada. mana nggak ada kerannya, nggak ada keran. Banyak. Suara air keran aja bunyi. Oke. Gak ada perawannya tapi bunyi guys. Kan bisa nangkap ya suaranya. Iya. Betapa ini enak perahu nih. Tapi bunyi guys. Oke Bang Rio. Yap, barusan kita lihat video dari Bang Nofri. Jadi memang video-video yang proses syuting ini memang kita pengambilan gambar ini memang bukan sebentar ya Bang ya? Bukan sebentar. Berapa lama Bang? Saya itu keliling ada 2 jam. Ada 2 jam kurang lebih. Nah jadi memang tidak langsung dapat gitu ya. Jadi kita pilih-pilih yang mana yang jackpot nih, yang mana yang betul-betul kelihatan jelas. Gitu. Ya kadang kita nggak ngeliat, cuman terekam di kamera. Kitanya nggak lihat, cuma dari kamera terekam. Mungkin sebaliknya ya? Mungkin sebaliknya kita ngelihat handphone nggak ngerekam. Sempet kayak Betul. seperti yang kayak di lorong ya kan. Hmm. Kita ngeliat udah maju capek-capek ngerekam, nggak ada di rekamannya. Oke, nah untuk memastikan video-video dari Bang Ajay, Bang Nofri sama Bang Indra itu benar apa enggak, apakah sesuai dengan anggapannya mereka, langsung aja kita tanyakan sama Sikerei Mahrisa. Yap, barusan kita udah lihat video-video pengalaman yang dialami langsung dari tim 1. Video-video yang menampakkan diri ya, makhluk halus. Nah, kita pengen memastikan lagi apakah itu benar-benar sosok makhluk halus yang dimaksud. Di sini saya ada Sikerei Mahrizal yang bisa dibilang yang lebih paham soal supranatural ya. Gimana tuh kita lihat dari latar belakang gedung deh. Gedungnya itu gedung ex pemerintahan punya gitu kan, terus terbengkalai bertahun-tahun nggak didiami gitu, terus sampai jadi hancur, berantakan dan dihuni sama makhluk halus. Nah di tim 1 itu kita ngelihat ada seperti di video ini. Iya. Ini posisinya di dak. Ada pergerakan seng ya. Iya. Itu kalau menurut si Sikerei apa tuh? Ada interaksi dari apa atau? Nah tuh. Kalau itu biasanya dari makhluk halus seperti itu menandai keberadaan dia. Menandai. Iya, bahwa dia ada di situ dan dalam artian ingin berinteraksi dengan yang 2 orang di situ. Oke. Jadi sebenarnya kalau mereka lebih berani harus pisah, ini kan terlalu dekat ya. Kalau mungkin berarti harus sendiri. iya, sendiri-sendiri. Kalau seperti ini kan masih ada power manusianya atau tenaga manusianya yang bikin mereka agak menjauh. Oh. Dia terpengaruh ya? Terpengaruh sekali. Terus apa kabar kalau misalnya rame-rame gitu ke tempat angker gitu? Itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Fix 100%. Fix 100% nggak mungkin itu. Oke. Berarti memang harus sendiri-sendiri ya? Iya.
kalau dilihat mungkin sosok apa yang pengen menandai kehadiran dia itu? Kalau dari penglihatan mata batin saya, kebanyakan di atas ini perempuan semua. Ya, wujudnya perempuan yang saya lihat dengan mata batin saya. Kebanyakan mereka ini yang memang korban-korban kecelakaan atau gimana, korban dalam artian dia kecelakaan di jalan, dibawa ke situ ya kan, ke tempat itu untuk ya mungkin diotopsi atau gimana, kita nggak tahu. Iya. Jadi tinggal di situ gitu maksudnya rohnya. Oke, jadi sekiranya kalau misalnya ada kejadian kecelakaan di jalanan terus dibawa mayatnya mungkin di suatu tempat, itu berarti ada bekasnya dia atau bekas dia akan tinggal di situ? bekas dia yang membuat dia tinggal di situ. Titik terakhir tempat dia. Oke. Nah, kalau misalnya video yang ini? Ayo, wujud. Ayo, tunjukin. Oke. Ayo, tunjukin. Kalau dari ini saya, ini cuma hawa. Hawa. Iya. Orang ini kan pasti setiap manusia ada berasa takutnya. Oke. Itu yang membuat dia jadi kayak berpikiran ada wujud di sana, ada wujud di sana. Seperti itu. Nah, kalau coba kita lihat yang penampakan yang di dinding. Sekiranya coba kita lihat. Nah, kalau ini sekiranya gimana menurut pendapatnya? Bukan. Hanya ini yang tembok aja ini, warna putih. Ya bukan wujud makhluk astralnya, bukan. Bukan ya? Bukan. Oke. Kalau ini gimana nih sekiranya? Soalnya bisa lebih besar lagi. Di zoom ya? Ini Bang Ajay maksa kekeh, dia bilang ada di situ tuh. Cuman ya akhirnya daripada di video kan gelap banget, nggak ketangkap. Jadi di foto nih. Oke, kalau dari wujud ada. Kalau mungkin Bang Yonggi lihat seperti ini posisi kan? Ada begini. Itu ada celah dia putih di sini. Celah putih. Satu. Oke. Itu kegantung dan transparan. Transparan. Ya berarti tembus dia. Oke. Itulah wujud mereka sebenarnya. Wujud mereka bukan yang kita lihat selama ini pakaiannya seperti ini, seperti ini bisa dipegang ini itu. Nggak bisa sebenarnya ya? Nggak bisa. Namanya juga halus ya. Betul. Nggak mungkin jelas banget ya. Betul. Dan saat kita mau menyentuh mereka, kalau dilihat-lihat pun kayak simpel banget, gampang. Padahal yang kita rasa sebenarnya itu ada seperti kita itu slow. Ada Berat gitu kita ya, untuk menyentuh dia, itu sebenarnya. Baru kita masuk ke alam mereka. Tapi untuk di sini ada ya nih? Ada. Ada satu atau? Kalau yang saya lihat di sini dari foto ini satu sih. Satu yang ya? dapat, iya. Oke, next kita ke bahan Bang Nofri. Yang masukin untuk mesin ini. Nah, ini bahannya Bang Nofri. Oke. Sekiranya. Kadang katanya nabrak macam mau kabur. Wih. Mantap, men. Dari suasananya aja udah dapat ya. Lorong gitu. Iya, lorong. Iya. Anjing guys, oke. Oke. Ini guys. Waduh. Tuh guys. Oke. Itu wujud ya, kepala ya. Kepala keluar itu. Kepala keluar tanpa tubuh. Di sebelah mana nih?
Di sebelah kanan. Sebelah kanan. Yang dekat tembok? Iya. Oke. Oke, itu kepala keluar tanpa tubuh. Iya, kamera ngeblur. Itu asli tuh. Asli ya? Asli. Fix. Nih, Fix, kayaknya asli. yang meninggal itu guys. Nih. Neng Devi. Tuh. Ini ada berapa nih stikernya? Rambutnya doang guys. Kalau dari mungkin video ini yang tertangkap itu satu yang berwujud dengan satu pergerakan. Satu pergerakan. Jadi 2. Ada 2 ya? Iya, yang tertangkap di video. Oke. Tapi mungkin kalau dengan realnya, dengan Bang Nopi yang di sana kita nggak tahu. Oke, berarti Dengan matanya langsung iya, berarti apa yang ditangkap kamera sama yang dilihat orang bisa beda. bisa beda. Ya, Neng Devi udah nggak ada guys. Hilang dia Tadi langsung. di sini nih. Oke guys. Nah, itu kira-kira apa yang bikin Bang Nofri ini nggak maju itu? Apakah memang benar ada yang nahan atau perlawanan dari sananya mungkin gitu sekiranya? Kalau dari ini saya rasa mungkin ada rasa takut juga. Takut juga. Yang bikin dia mundur perlahan gitu kan. Oke. Dan tekanan dari makhluk halus juga ada di sekitar situ. Iya, pasti ada. Nah, ini bagian ini Bang Nofri sempat bilang dia ngedenger suara air mengalir dari keran. Nah, begitu dia lihat ternyata kerannya nggak ada, pipanya pun nggak ada, airnya dari mana gitu kan? Oke. Kita lihat. Itu mungkin yang masuk tetesan itu ya? Tetesan atau gimana yang dimaksud itu? Yang dimaksud itu air ngalir gitu. Air mengalir ya? Ser gitu. Tadi bunyi kan. Tapi sebelum dia mengarahkan kamera ke ruangan ini, kedengarannya. Terdengarnya Bukan ya? di saat dia sudah di sini. Iya. Itu kan berarti kan makhluk itu menandakan dia bahwa saya ada di sini gitu. Oke. Gimana terlalu nih tapi bunyi guys. Itu makhluk apa kira-kira sekiranya? Kalau tadi dari wujud, mungkin kalau dimundurin lagi videonya saat akan masuk itu wujud ini seperti laki-laki. Laki-laki. Nah, terlihat dari kaca. Oh, dari Kelihatan. kaca situ tadi ya. Laki-laki parubaya. Udah enggak umur lah, Tua, mungkin umur. umur 40-45. Oke. Asli persendirian guys. Dari Jadi mana? memang kesimpulannya jadi kayak gini. Memang jadi beberapa tempat tadi itu ada yang menunjuk banyak sekali yang sebenarnya isinya banyak. Kayak gitu. Sebenarnya banyak banget. Macam-macam. Cuman yang berani untuk menandakan kehadirannya itu cuma beberapa. Salah satunya ada yang di dak. Dia ngebunyiin seng. Terus ada yang di sosok kuntilanak di belakang. Dilepas. Ini saja. Jadi untuk setiap tempat yang tadi saya lihat di video itu ada makhluk, dalam artian makhluk jin atau astral itu yang paling kuat. Yang paling kuat. Yang paling kuat powernya, dia yang mampu untuk menunjukkan. Setiap tempat, setiap titik. Jadi tidak semua bisa mewujudkan. Karena mungkin ada yang lemah. Nah, yang biasa menandakan ini adalah yang paling kuat. Dia yang melihatkan, dalam artian mewujudkan, berinteraksi tadi seperti ada barang jatuh atau gimana, dia menunjukkan. Di situ setiap tempat. Kalau mungkin dalam artian dia bisa dalam arti semua keluar, ya keluar semua.
Artinya seperti ini. Kalau semuanya kuat ya. Kalau semuanya kuat, tapi ini setiap tempat ada satu makhluk yang kuat. Dia yang menandakan. Penguasanya lah bisa dibilang apa? Gimana? Tidak. Yang paling kuat powernya. Paling Penguasanya kuat. beda lagi. Beda lagi. Nah, kalau untuk tempat tadi itu si Kere, tempat tadi itu kira-kira banyak apa? Sangat banyak. Hah? Sangat banyak. Sangat banyak. Mm-mm. Nah, untuk dengan porsi satu tim ada 2 orang yang stay, 1 orang yang muter, itu cukup nggak atau harus dikurangin lagi orang-orangnya supaya lebih dapat banyak interaksi? Kalau bisa, saran saya Heeh. satu tempat 1 orang ataupun 2 orang tidak bermasalah, tapi agak berjauhan. Berjauhan. Mm-mm. Karena energi manusia bisa ngegeser mereka. Intinya seperti itu. Tuh, energi manusia bisa menggeser mereka. Jadi kenapa takut gitu ya? Betul. Oke. Yap, barusan kita sudah mendengar penjelasan langsung dari tim 1 dan kita sudah klarifikasi juga dengan si Kere Mahrizal tentang kebenaran pengalaman yang mereka alami, dan tentunya ini belum berakhir karena masih ada tim 2, 3, dan 4 dengan pengalamannya yang jauh berbeda, dengan lokasi yang juga berbeda, dengan objek-objek yang bisa dibilang lebih menantang lagi. Tentunya tetap stay tune di channel YouTube Perang Perjalanan Angker dan tungguin episode selanjutnya tim 2.